Injil Lukas ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah roh iman, yang kedua adalah ujian iman. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Ini diawali dengan perempuan-perempuan yang melayani. Karena ayat 1 sampai 3 ini, di situ ada banyak wanita, ada banyak perempuan. Baik itu Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, kemudian Susana. Dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini istri pejabat. Ada istri pejabat ini Yohana, istri Kusa bendahara Herodes. Herodes ini menteri keuangannya, saudara. Menteri keuangannya. Jadi saudara, perempuan-perempuan ini melayani. Lah sebelumnya perempuan-perempuan ini kalau kita melihat di ayat yang kedua ini dikatakan mereka ini dulunya kerasukan setan. Kerasukan roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi sebelumnya mereka tidak melayani karena ada yang kerasukan setan, ada yang berpenyakitan. Nah ini saudara. Jadi kita lihat bagaimana diawali dari orang-orang yang punya latar belakang yang saudara, latar belakangnya ini dua. Orang yang kerasukan setan dan sakit. Mereka dikatakan telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Kemudian saudara di ayat 4 ini Yesus memberi perumpamaan tentang penabur sampai ayat 15. Di sini dia sampaikan ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah yang di pinggir jalan, kedua tanah berbatu-batu, ketiga tanah yang dipenuhi dengan semak duri, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Saudara, ini bicara tentang hati kita, saudara. Tanah ini bicara hati. Kemudian benih ini berbicara tentang apa? Ayat 11 itu, benih itu adalah firman. Jadi ketika firman ini ditaburkan, respon seseorang itu berbeda-beda. Ada yang abai, menganggap enteng, menganggap remeh. Itu adalah tanah pinggir jalan. Yang kedua berbatu-batu. Ini hatinya ini membatu. Bagaimana firman itu bertumbuh? Karena apa? Keras. Lah saudara, yang ketiga ini semaduri. Dan bicara tentang semaduri ini saudara, di ayat 14 ini dikatakan yang jatuh dalam semaduri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi semaduri itu bicara tentang kekhawatiran. Banyak orang ini hidupnya khawatir. Khawatir itu seperti semaduri, saudara. Ketika dibiarkan, itu awalnya semaduri itu kecil. Tapi ketika dibiarkan tumbuh, saudara, itu akan menjerat, saudara. Makanya saudara jangan pelihara kekhawatiran. Amin. Kemudian kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini bicara tentang mamon, saudara. Tentang uang, karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Saudara, sehebat-hebatnya saudara ya, kalau saudara tidak bisa memutuskan mamon atau Yesus Tuhan, saudara akan kecerat. Buat skala prioritas dalam hidup, yang terutama itu Tuhan atau cari uang. Kalau kita ini mendua, saudara, nanti terhimpit. Kenapa? Hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketamakan. Kemudian tanah yang baik itu hati yang dapat merespon. Karena di ayat yang ke-15 dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa tanah yang baik itu akan menghasilkan, ayat 8 itu 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat.
Makanya saudara, kita ini perlu memelihara hati. Makanya pantas ini ya, perempuan ini rasukan setan karena hatinya ini tidak dijaga. Pantas sakit, hatinya tidak dijaga. Karena di dalam Amsal dikatakan bahwa dari dalam hati itu dimulainya kehidupan. Lah makanya saudara, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus apa? Merespon setiap firman itu dengan benar. Kemudian kalau kita lihat di ayat kalimat berikutnya itu perempuan tentang pelita, kemudian di ayat 19 itu Tuhan Yesus menyatakan tentang prinsip sebuah kebenaran. Kita lihat di sini. Di ayat yang ke-19 ya, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Jadi di tempat dimanapun Tuhan Yesus berada itu dikelilingi oleh orang banyak, saudara. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Kita lihat bagaimana prinsip hidupnya Tuhan. Ini kan, dia punya yang namanya apa? Passion, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia bisa membuat skala prioritas yang benar. Di dalam ayat 21 dikatakan begini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Saudara, orang yang mendengar dan melakukan itu adalah saudaranya. Ini Tuhan Yesus ngajarin tentang prinsip. Kemudian saudara, ini ujian. Kita lihat di dalam ayat 22 sampai 25, saudara. Ini murid-murid Yesus barusan diajarkan tentang prinsip dan nilai-nilai. Dia diizinkan mengalami ujian. Dia diajak bertolak ke seberang danau, kemudian datang apa? Bahaya, datang badai. Di ayat 24, Tuhan Yesus tadi kan sudah mengajar. Kekhawatiran ini adalah tanah yang penuh dengan onak duri. Tapi kita lihat saudara, ayat 24 ini responnya murid-murid ya. Setelah ayat 23 ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Nah ini kan kekhawatiran. Ya pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Kenapa? Dia khawatir, takut mati. Saudara, orang Tuhan Yesus mengajarkan begini, kalau kita ini rela kehilangan nyawanya karena aku, ini bersama dengan Tuhan kok takut, kok khawatir. Makanya orang yang khawatir ini sedang sebenarnya tidak percaya bahwa Tuhan sedang menyertai. Makanya Tuhan menegur mereka di ayat 25, di manakah kepercayaan? Makanya saudara, kita ini perlu menguji setiap hari, di manakah kepercayaan? Kenapa mesti khawatir? Paulus pernah berkata begini dalam hidupnya, hei maut, di manakah sengatmu? Kenapa dia begitu perkasa menghadapi maut? Karena dia percaya Tuhan itu menyertai dia. Kalau kita percaya Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, yang namanya Tuhan yang menjadi manusia dan manunggal dalam hidup kita, kita ini tidak ada khawatir, tidak ada takut. Makanya dalam hidup ikuti Tuhan kita kan harus menguji di manakah kepercayaan. Karena kalau kita percaya, saudara, Tuhan itu pasti tolong tepat pada waktu. Amin. Kita lihat sini saudara, kita lewatkan aja waktu Tuhan Yesus yang berhadapan dengan 3.000 atau 1 legion 6.000 setan yang akhirnya membunuh berapa ini? 3.000 babi. Terlempar di danau ini, Gerasa, kalau sudah lihat ya. Di ayat 32 ini.
adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, lalu mati lemas. Ternyata saudara, pertobatan orang yang dirasuki setan ini luar biasa. Sehingga dia di ayat 39 itu, ayat ini berkata begini. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Makanya orang kalau dibebaskan dari kerasukan setan, dia akan cerita kepada banyak orang. Di dalam dua peristiwa, yang pertama adalah Yairus. Kita akan melihat, dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, saya baca bagi saudara. Ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat ini adalah kepala sinagog, saudara. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, seorang laki-laki, seorang ayah yang bertanggung jawab, ini adalah memperjuangkan anaknya. Karena apa? Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Kalau seorang pria atau bapak itu tidak peduli dengan anaknya, itu bukan orang yang tanggung jawab. Nah saudara, tetapi Yairus ini orang yang beribadah, kepala ibadah, dia bertanggung jawab, anaknya ini hampir. Maka dia, saudara, mengabaikan semua kehinaan. Dia datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara, setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup seseorang, yang akan yang menjadi tujuan Tuhan adalah kerendahan hati. Ini saudara. Ini karena apa? Yairus mengasihi anaknya, maka dia saudara rendah hati. Ini bentuk tanggung jawab, kepedulian seorang ayah kepada anak. Nah kita lihat saudara, di ayat 43, jadi anaknya itu umurnya 12 tahun, jadi persis ini awal ya. Anak ini lahir persis juga sama dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun. Jadi dalam pelayanan ini seperti ini, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus. Yang satu ini belum selesai, datang lagi masalah. Makanya dalam hidup ini kan kita belajar dari Tuhan Yesus. Masalah satu belum selesai, ada masalah baru. Tapi Tuhan Yesus itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Bukan menunda masalah, bukan lari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kita perhatikan saudara, di ayat yang ke-43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbe jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Mari kita perhatikan perempuan ini. Saudara, perempuan ini latar belakang, ini orang yang kaya. Dia single, dia tidak menikah. Karena apa? Dia ini merasa cukup. Ini sebuah bentuk kesombongan yang luar biasa. Dan tujuan Tuhan mengizinkan sakit ini adalah kerendahan hati. Dan ini yang luar biasa, 12 tahun loh saudara. Ini tiap hari saudara. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan, ya saya lihat di terjemahan di Markus pasal 5 itu, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya
semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, saudara, ini orang yang kaya, saudara. Orang yang kaya dengan properti, bukan orang yang nggak punya. Justru karena kekayaannya itu menjadi sombong, dia tidak perlu menikah. Toh aku sudah punya apa-apa, aku sudah bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Uang itu bisa menyelesaikan selesai. Tapi justru di situ kita melihat Tuhan ini, Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan dari persoalan itu adalah kerendahan. Kita perhatikan di ayat ini, di Lukas 8 tadi. Sekarang pertanyaannya yang pertama, dari mana dia punya keberanian, kekuatan untuk menjamah jubah Yesus? Karena di dalam ayat ini dia berkata, ya, ayat 44 tadi, Lukas 8, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Dari mana bisa sembuh? Kan kita ini begini, saudara. Kalau kita ini kan kalau membaca Alkitab, ya, kita munculkan pertanyaan, kenapa orang ini bisa sembuh? Dan kita aplikasikan ke kita, kenapa masalah ini bisa selesai? Dan bagaimana dengan masalahku? Kenapa sakitnya bisa sembuh? Dan gimana dengan sakitku? Nah, saudara, dari mana? Ini roh imannya dari mana? Dari mana, kan? Kita ini harus tahu, saudara, hukum sebab akibat. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia datang. Dan begitu dia melihat jubahnya, makanya yang disasar itu jubah. Karena di ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa yang disasar itu jubahnya, bukan yang lain? Nah, mari kita lihat di dalam bilangan, saudara. Makanya perlu dibilangin, ya. Bilangan 15. Ini ayat 37, ini bicara tentang jubah peringatan. Jadi yang dilihat perempuan itu adalah jubah peringatan ini, saudara. Di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jubah pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jubah punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus. Jadi begitu perempuan itu melihat jubah Yesus, dia langsung ingat, wah, betapa dalamnya aku sudah jatuh dalam dosa, karena aku mengikuti kata hatiku dan mengikuti mataku itu. Aku ini sudah tidak kudus. Makanya saudara, dia kemudian berjuang untuk merangkak. Karena dia berkata, kalau aku jamah jubah itu, ini sebab bentuk pertobatannya dia. Maka dia bertobat, saudara. Kenapa? Begitu dia melihat jubah itu, diingatkan akan firman Tuhan ini. Karena apa? Selama ini dia tidak melakukannya, tetapi apa yang dilakukan itu hanya mengikuti kata hatinya dan mengikuti pandangan matanya, bukan mengikuti apa kata Tuhan. Lah ini saudara, ini sebuah pertobatan. Makanya apa tujuan Tuhan dari penderitaan, dari persoalan yang dihadapi oleh perempuan ini? Tujuannya adalah pertobatan. Begitu dia bertobat, ya, dia menjadi kudus. Kalau menjadi kudus, tidak ada sakit penyakit itu bertahan di dalam
tubuh yang kudus. Ini juga sama, saudara. Begitu kudus, itu tidak ada yang namanya sakit penyakit yang bertahan di dalam kekudusan. Makanya pendarahannya langsung berhenti, saudara. Ini, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar respon benar. Apapun masalah, apapun persoalan, tujuan Tuhan hanya apa? Supaya kita kembali, yaitu pertobatan. Karena apa? Ini habis-habisan. Habis-habisan. Orang kalau sakit ini habis-habisan. Makanya saudara, tujuannya begini. Kita lihat kembali di dalam kisah tadi. Lukas 8. Kita akan belajar yang kedua, yaitu apa? Tadi ini roh iman. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Bilangan 15 ayat 38 ke bawah itu hidup di dalam hidup perempuan. Sehingga apa? Ini yang menggerakkan untuk dia menjamah jumlah-jumlah. Ini yang menggerakkan. Firman ini yang menggerakkan. Ini yang disebut roh iman. Kalau di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 itu kan dikatakan begini. Namun kami, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi perempuan itu ketika menangkap firman itu, begitu melihat jubah-jubah, dia ingat firman. Waduh, aku sudah salah ini. Dia bertobat. Sehingga bukan hanya percaya, tapi dia berkata-kata. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini sudah. Dia melangkah. Percaya, berkata-kata, kemudian melangkah. Jadi iman itu bukan hanya percaya, tapi bertindak. Amin. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu bukan hanya percaya, tapi iman itu percaya, berkata-kata, dan melangkah. Iman itu artinya melangkah keluar dari garis start. Kalau saudara mau jadi pemenang, saudara harus melangkah keluar dari garis start menuju garis finish. Perempuan ini melangkah keluar dari garis start dan melangkah garis finish. Karena dia percaya, asal saja ujang jubahnya, aku akan. Nah ini saudara. Saudara, di dalam Lukas tadi, yang kedua kita akan belajar tentang apa? Ujian. Yairus ini diuji. Yairus ini orang yang kalau di gereja itu punya pangkat itu sinagog, tapi dia mau tersungkur. Perempuan ini tadinya orang kaya, tapi dia mau merangkak. Dia mengabaikan segala kehinaan asal bisa menyentuh jubah Yesus. Ini perempuan ini. Kenapa? Untuk bisa sampai menyentuh jubah Yesus, saudara. Perempuan itu apa? Menyingkirkan banyak kaki yang mengerumuni Yesus. Kenapa? Yesus itu dikerumuni oleh orang banyak. Tapi dia mengabaikan kehinaan. Dia merangkak, membelah ya semua kaki itu untuk sampai kepada Yesus. Ini sebuah perjuangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita ini ketika mengalami ujian, kita harus berjuang supaya kita lulus. Apa yang kita capai ini, Tuhan harus dikejar sampai. Apapun tantangan, apapun masalah, yang penting aku sampai menjamah jubah. Karena hidup ini saudara, ada banyak ujian-ujian, ada banyak tantangan-tantangan. Dan ujian ini kita yang harus menyelesaikan. Bukan kita ini mengharapkan Tuhan menyelesaikan, bukan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita harus keluar dari garis aman. Kita harus keluar dari garis start.
Kita harus melangkah, kita harus berjuang, kita harus sampai kepada tujuan. Sama seperti Yairus ini juga mengabaikan semua kehinaan. Kita lihat saudara, bagaimana di ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Loh, ini ada kabar buruk datang dari keluarganya, bukannya menguatkan tapi membuat dia down. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Untuk percaya kepada Yesus, saudara, itu ada banyak tantangan di sekitar kita. Makanya saudara, kita itu mau percaya, mau kepada Tuhan atau kata orang. Makanya di dalam Alkitab ini 1 Korintus 4 itu ada 4 sumber informasi, sumber gambar diri. Yang pertama apa kata orang, yang kedua adalah persepsi, yang ketiga apa kata diri kita sendiri, yang keempat adalah apa kata Tuhan. Kita mau percaya apa kata orang, persepsi kita, atau percaya kata diri kita sendiri. Ini saudara, orang-orang di sekitarnya udah orang-orang gak percaya. Ini yang namanya orang benar di tengah-tengah orang fasik. Orang benar yang berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kita mau percaya kok mengikuti apa kata orang. Berapa banyak orang itu hidupnya mengikuti apa kata orang. Nanti gak enak apa kata orang. Nah saudara, nanti gimana apa kata orang? Hidup ini mesti punya prinsip, saudara. Anak ini, saudara, kita lihat orang-orang dari rumahnya ngomong sudah mati. Ini artinya sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan Yesus ini Tuhan yang seringkali membiarkan orang berpolemik, ya kan? Dia tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa reaksi orang. Dia hanya satu, dia datang untuk menyelamatkan. Makanya kalau saudara ini percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, tidak perlu khawatir. Apakah Tuhan terlambat? Tidak pernah. Lazarus saja sudah 4 hari berbau saja bisa bangkit. Apalagi hanya sakit, saudara. Kemudian kita lihat, saudara, di ayat 51 dikatakan setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Kenapa, saudara? Karena di luar itu orang-orang gak percaya, saudara. Berapa banyak orang yang tidak punya iman di dunia ini? Lebih banyak orang yang gak percaya daripada orang yang percaya. Makanya kita perlu yang namanya komunitas orang yang percaya. Karena apa? Janji Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu artinya orang percaya. Dia hadir. 2 orang sepakat, itu artinya orang percaya. Minta apa saja Tuhan beri. Makanya orang-orang gak percaya disingkirkan sama Tuhan di sini. Karena di sini dikatakan semua orang menangis dan meratapi anak itu. Makanya saudara, di ayat 52 dikatakan semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Ujian iman itu orang-orang sekitarnya. Dan perhatikan, mereka mentertawakan dia. Loh, ini orang-orang justru mentertawakan. Ini saudara, tapi Yairus tetap percaya. Ini namanya ujian iman. Saudara, dikatakan mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Berapa banyak? Ini ujian iman, saudara. Oh, saudara, ini kalau kita ini kan perlu, ya, kalau kita ini pas mengalami ujian iman, kita nggak respon benar, kita tidak pernah akan melihat mujizat. Karena Yairus ini tenang, saudara. Tidak ada sepatah kata pun Yairus. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada kegentaran sedikit pun. Nah saudara, di ayat 54 ini, 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hei anak, bangunlah."
Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Ini Yairus itu ketika ngadepin ujian iman, diam. Kita lihat bagaimana dia mendengar orang lain berkata. Dia hanya mendengar apa kata Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Itu ya. Tuhan Yesus lewat saja, Yairus tenang. Karena dia percaya apa kata Tuhan. Kan di ayat 50 Tuhan Yesus berkata kepada Yairus apa? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Yairus tidak merespon sepatah kata pun apa reaksi tetangga kiri kanan. Karena dia percaya. Dia lebih percaya apa kata Tuhan. Dia pegang apa kata Tuhan. Dia pegang ya di atasnya. Amin. Saya tidak tahu apa persoalan saudara hari ini. Saudara buat keputusan. Percaya apa kata Tuhan. Jangan percaya apa kata orang. Pegang kata Tuhan. Karena dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Karena Yesus atau Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya ketika dia datang dalam hidup saya dan saudara, sama seperti ketika dia datang dalam kehidupan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia datang kepada keluarga Yairus. Datang menyelamatkan. Nah, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.